Sebagai orang yang diceritakan memiliki IQ sangat tinggi, wajar saja jika Gojin penuh dengan kejutan. Selain kejutan bahwa dirinya tidak amnesia, Gojin juga berhasil menjebak Kangmin untuk mengetahui atau memperjelas siapa pelaku yang sebenarnya. Namun kendati demikian, Gojin masih tetap abu-abu tentang orang misterius yang selama ini menerornya. Oke, sebelum kita masuk ke sinopsis episode ini, bantu channel Mimin ini dengan cara menekan tombol subscribe-nya ya, agar Mimin tetap semangat memberikan konten-konten menarik untuk kalian semua. Gomawo. Ternyata yang selama ini mengirim pesan kepada Kangmin agar dirinya lari dan mengecek keadaan Gojin bukanlah si pria misterius yang meneror Gojin, melainkan pengirimnya adalah Gojin itu sendiri. Dan dia melakukannya dengan maksud menjebak Kangmin demi memastikan bahwa Kangmin adalah pelaku sebenarnya tabrak lari dirinya. Dan karena Kangmin benar-benar mendatanginya, itu berarti fix 100% dia pelakunya. Namun walaupun begitu, Gojin masih memiliki keyakinan pasti ada seseorang yang menyuruh Kangmin melakukannya. Kemudian usai Kangmin pergi, Shina dan Segi menjemput Gojin untuk bersiap-siap tampil pada gilirannya. Nah, ketika tampil, Gojin mengejutkan banyak pihak karena ternyata dia memilih berjalan di tengah kakinya yang terkilir. Rupanya Gojin melakukan itu karena dia ingin terlihat profesional, karena menurutnya dengan dia duduk di kursi roda, maka fokus pemirsa akan sedikit teralihkan dengan kursi rodanya. Itulah mengapa dia ingin berdiri agar mereka semua memperhatikan dengan baik. Dan ternyata benar dugaannya karena hari itu Gojin benar-benar sukses menjadi pembicara di acara Go Top Education tersebut. Semua orang pun sangat terpukau, apalagi mereka yang tahu kondisi amnesianya Gojin. Tak habis pikir orang yang amnesia bisa melakukan penampilan hebat. Terlebih lagi, Segi merasa bahwa Gojin yang sekarang mirip dirinya sebelum amnesia karena pernah melakukan hal yang sama dahulu. Gojin yang sedang sakit dan sedang baik hati ini dimanfaatkan oleh Enjung dan karyawan yang lain untuk mengajaknya makan malam bersama. Dan ini adalah makan malam untuk pertama kalinya bagi Gojin, karena Gojin sangat membencinya sebagai ajang pemborosan untuk para karyawannya yang hasil kerjanya sangat buruk. Gojin sendiri tidak bisa menolaknya karena ia masih berpura-pura amnesia di depan Shina. Makan malam itu pun berlangsung sangat meriah, tapi semua mata tertuju kepada keanehan Pak Kim yang terlihat caper di depan Gojin dan juga Shina. Hampir saja Pak Kim membocorkan rahasia pertunangan mereka, tapi untungnya Shina sempat melarangnya, dan pesta dilanjutkan kembali dengan sangat gembira dengan mereka yang masing-masing menunjukkan bakat menyanyinya. Sampai akhirnya Enjung yang terus saja mengganggu Shina membuat Pak Kim marah, dan Pak Kim pun membocorkan rahasia bahwa Shina tak boleh diganggu karena merupakan calon istri bos mereka semua. Dan pesta makan malam hari itu pun berakhir saat Shina yang mabuk memuntahkan seluruh isi perutnya ke tubuh Gojin. Mereka berdua yang pulang bersama tak kunjung menyurutkan emosi Gojin yang tak suka tubuhnya penuh dengan muntahan Shina. Ia pun membalas dendam dengan menyuruh seseorang untuk membawa Shina yang tengah tertidur pulang ke suatu tempat. Dan tempat itu membuat Shina terkejut, karena saat dia terbangun, dia sudah berada di trotoar yang ramai banyak orang berjalan. Di sisi lain, si pengkhianat Enjung kembali berbuat kotor dengan membocorkan konsep ujian no Gojin dan menukarnya dengan sejumlah uang kepada Pak Yang-tae. Lalu scene kembali berpindah di mana Gojin terkejut dengan tamu yang hadir pagi-pagi sekali di rumahnya. Dan tamu itu adalah mantannya Baek Soo-young. Terlihat di sini Gojin tak bisa menyembunyikan perasaannya yang masih cinta, karena ia masih saja mengingat masa-masa indah bersama Soo-young. Dan Soo-young sendiri sangat senang, karena ini adalah kesempatan bagus untuknya kembali mendekati Gojin. Karena Shina mabuk berat, dia tak mengingat apapun. Namun Shina menganggap bahwa dirinya yang lupa segalanya tersebut adalah efek dari kanker di otaknya, bukan karena mabuk. Shina pun kembali menjadi lebih bersemangat, karena dia harus menghabiskan waktu bersenang-senangnya sebelum meninggal dunia. Pagi-pagi sekali ia datang ke rumah Gojin untuk mengajaknya ke rumah sakit, yang padahal Shina mengajaknya ke sebuah mall untuk membeli banyak sekali setelan pakaian. Tak tanggung-tanggung banyak sekali setelan mewah yang ia beli, dan semua dibayar oleh uang perusahaan. Gojin pun tak bisa melarang, karena Shina berdalih kalau bukankah hal wajar jika calon suami membelikan pakaian calon istrinya. Apalagi Shina juga berakting ngambek yang membuat Gojin mengiyakan kemauan Shina agar tak dilihat banyak orang dan image-nya sebagai pengajar idola masyarakat tercoreng. Hari pun kembali berganti, kini tiba saatnya Shina pergi ke kantor. Dan hari ini semua sangat berbeda, karena semua karyawan menyebutnya sebagai tunangan dari Gojin dan tak berani untuk merendahkan Shina kembali. Lalu di televisi tersiar sebuah berita bahwa akhirnya si pelaku tabrak lari Gojin diketahui. Rupanya Kangmin menyerahkan diri ke polisi, dan ini mengejutkan banyak pihak karena kasus bos dan mantan karyawan tersebut.
Shin pun memperlihatkan flashback pada kejadian saat Gojin menanyakan siapa orang yang menyuruh Kang Min di balik layar. Di sini Kang Min tetap tidak mau mengatakannya, karena memang Kang Min melakukan semuanya sendiri atas dasar inisiatifnya. Bahkan ketika Gojin menawarkan pilihan untuk membunuhnya atau menyerahkan diri ke polisi untuk melindungi orang di balik layar, Kang Min memilih untuk menyerahkan diri. Namun walaupun demikian, Gojin masih yakin pasti ada orang lain yang menginginkan nyawanya selain Kang Min. Kemudian Shina mendatangi Gojin untuk menanyakan keadaannya, disusul oleh Segi yang tergesa-gesa mengkhawatirkan kakak angkatnya tersebut. Lalu Shin kembali masuk ke flashback, di mana setelah Kang Min menabraknya dan melarikan diri, terlihat seseorang yang menghampirinya sebelum kedatangan Shina. Dan di sini hanya terlihat siluetnya saja, dan yang paling jelas terlihat adalah jam tangan orang tersebut. Kira-kira siapakah orang tersebut ya? Karena saat ini penonton digiring untuk mencurigai wakil Xiao Segi yang merupakan adik atau saudara angkat Gojin itu sendiri. Tapi kan Segi saat itu sedang berada di luar negeri ya, jadi kemungkinannya sangatlah kecil. Apalagi ada saksi yang mendampingi Segi selama perjalanan dinasnya ke Amerika tersebut, bukan? Kira-kira siapakah orang tersebut? Oke, sebelum menutup video ini, jangan lupa menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya, agar kalian selalu mendapat info menarik dari channel Mimin ini. Saya Mimin Cara pamit, see you, sahabat Mincapedia.